Anda tidak menemukan pesan ini secara kebetulan. Ada rangkaian peristiwa yang membawa Anda ke momen ini di sini, saat ini. Ada sesuatu yang ingin diungkapkan kepada Anda, bukan melalui mimpi atau teka-teki, tetapi melalui penjelasan yang langsung dan jujur. Dan semuanya berawal dari seseorang yang Anda kira sudah Anda kenal, saudari Anda. Ya, dia. Bukan orang asing, bukan simbol. Ini menyangkut kehidupan pribadi Anda. Seolah-olah tirai yang selama ini menutupi sesuatu perlahan dibuka, bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk menjaga Anda tetap waspada. Ketika mata Anda membaca pesan ini, ada dorongan batin yang mulai bergerak. Kebenaran yang selama ini menunggu akhirnya berada di hadapan Anda. Jangan gulirkan layar. Jangan lewati. Ada sesuatu yang meminta perhatian Anda sepenuhnya. Selama beberapa hari terakhir, Anda mungkin merasakan tanda-tanda, perasaan mengganjal, jarak yang tiba-tiba muncul, atau senyuman yang terasa menyimpan sesuatu. Saat matanya menghindari tatapan Anda, itu bukan sekadar imajinasi. Itu adalah naluri Anda yang bicara. Jika Anda merinding atau jantung Anda terasa lebih cepat, itu adalah tubuh Anda mengonfirmasi bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Tidak ada hal yang benar-benar tersembunyi selamanya. Cepat atau lambat, kebenaran akan menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Saat Anda melangkah maju untuk memahami peran Anda dalam situasi ini, luangkan waktu sejenak untuk menyadari bahwa kesiapan Anda sangat penting. Bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di akhir pesan ini, Anda akan diajak menenangkan diri agar pikiran Anda tetap jernih dan tidak terbawa oleh asumsi atau emosi yang berlebihan. Diamlah sejenak, tarik napas perlahan. Kadang-kadang, kejelasan tidak datang melalui keramaian, tetapi melalui ketenangan. Dalam keheningan itu, tujuan dari semua ini bukanlah untuk mempermalukan siapapun, tetapi untuk membuka sesuatu yang perlu disembuhkan, dibersihkan, atau diluruskan demi ketentraman Anda. Sejak lama, mungkin dalam garis kehidupan keluarga Anda, ada harapan dan keinginan agar Anda selalu dipandu menuju kebenaran. Kini, dorongan itu muncul kembali, seolah mengingatkan bahwa Anda dipilih bukan karena kerasnya suara Anda, tetapi karena ketajaman pengamatan Anda. Anda melihat apa yang sering dilewatkan orang lain, dan kejelasan yang datang kali ini akan membantu Anda memahaminya tanpa terbebani. Ini bukan ajakan untuk marah, tetapi untuk tetap tenang dan teguh. Malam ini, kebenaran akan menjadi alat Anda, dan ketentraman akan menjadi sikap Anda. Apapun yang pernah disembunyikan dalam bisikan akan mendapat jawabannya tanpa perlu keributan. Berjalanlah dengan hati-hati, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Biarkan intuisi Anda menuntun langkah Anda. Sebab, setiap hal yang terungkap memiliki potensi untuk diperbaiki. Momen ini tidak terjadi secara kebetulan. Seolah-olah ada sesuatu yang telah mengatur jalannya keadaan, sehingga Anda berada tepat di sini, pada waktu yang tepat. Selama beberapa hari terakhir, ada dorongan batin yang mencoba menjangkau Anda, dan akhirnya, Anda mulai mendengarnya. Ini bukan keberuntungan semata, tetapi rangkaian peristiwa yang mengarah pada sebuah kesadaran. Apa yang akan Anda baca bukan sekadar pesan biasa. Ini adalah sebuah peringatan yang hadir untuk menjaga Anda. Ada sesuatu yang berlangsung dengan cepat, seolah-olah sebuah hitungan mundur sudah dimulai. Jika kebenaran ini diabaikan, penyesalan bisa muncul dalam waktu 7 hari. Tetapi jika Anda mau menerimanya dengan hati yang terbuka, beban yang selama ini Anda tanggung dalam diam dapat berubah menjadi kekuatan baru. Dengarkan dengan saksama. Saudari Anda bukan orang jahat. Jangan biarkan pikiran Anda melangkah sejauh itu. Ia tetaplah manusia yang berharga, namun ia terlibat dalam sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ditujukan untuknya. Dan apapun yang ia masuki itu, perlahan mulai memengaruhi kehidupan Anda bukan nanti, tetapi sudah sejak sekarang. Semua ini tidak dimulai sebagai tindakan perlawanan. Semuanya bermula secara tenang, seperti kebanyakan rahasia. Sebuah pilihan yang muncul dari kelemahan, tumbuh dalam diam, dan bertahan karena penyangkalan. Apa yang dulu hanya berupa bisikan, kini berubah menjadi bayangan yang semakin nyata di sekitar Anda. Semakin lama disembunyikan, semakin berat akibatnya. Ia sudah mendapatkan banyak kesempatan. Tanda-tanda muncul melalui pengalaman, orang-orang, bahkan momen-momen yang menggugah hati nuraninya. Namun ia menghindarinya bukan karena ia buruk, tetapi karena ia sedang terluka. Keputusan yang ia buat telah membuka ruang baru dalam hidupnya, dan kini Anda dipanggil untuk membantu menutupnya sebelum semuanya semakin membesar. Jangan tertipu oleh penampilannya. Anda mungkin melihatnya sebagai sosok lembut dan baik, tetapi ada sisi dirinya yang bahkan ia sendiri tidak sadari sepenuhnya.
Sisi yang dibentuk oleh kompromi dan ketakutan. 6 bulan lalu, ia membuat sebuah keputusan. Sejak saat itu, pola tertentu mulai terbentuk, sebuah siklus yang perlahan-lahan menekan batin Anda tanpa Anda tahu penyebabnya. Kelelahan yang datang tiba-tiba, malam-malam tanpa tidur, atau ketegangan yang muncul tanpa alasan, semuanya bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang bergerak. Anda merasakannya lebih jelas dibandingkan orang lain di rumah Anda. Bukan karena Anda paling keras bersuara, tetapi karena Anda paling peka. Anda selalu tahu bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang terasa tidak sepenuhnya tenang. Di balik senyumannya, ada badai kecil yang tak terlihat. Anda mencoba mengabaikannya, namun perubahan itu terus berlanjut perlahan, hampir tak tampak, namun akhirnya tidak bisa disangkal lagi. Yang sedang terbuka ini bukan untuk menghancurkan dirinya, tetapi untuk menyelamatkan kalian berdua. Apapun yang disembunyikan dalam gelap akan tetap tumbuh. Tetapi jika dibawa ke permukaan, ia bisa dipahami dan disembuhkan. Inilah yang terjadi. Beberapa waktu lalu, ia duduk sendirian. Ruangan sunyi tetapi suasananya berat. Ia tidak mengucapkan apapun, namun batinnya terasa penuh beban. Ia dihadapkan pada pilihan, antara mencari jalan penyelesaian yang menenangkan atau mengambil langkah lain yang justru menjauhkan dirinya dari ketenangan. Dan sayangnya, ia memilih arah yang keliru. Ia pernah membuat sebuah keputusan batin yang tidak selaras dengan kebaikan hidupnya. Sejak saat itu, konsekuensi dari pilihannya mulai terserap perlahan ke dalam ruang yang Anda dan dia jalani bersama. Itulah mengapa Anda merasakan berbagai hal belakangan ini. Bukan sekadar stres, bukan sekadar cemas. Ada sesuatu yang sedang terbuka dan terungkap. Namun inilah sisi baiknya. Apa yang terungkap bukan untuk mempermalukannya, tetapi untuk membantunya kembali pada jalur yang lebih sehat. Anda menjadi orang pertama yang menerima pemahaman ini, karena Anda termasuk bagian dari proses pemulihannya. Dalam 3 hari ke depan, sesuatu mungkin terjadi. Mungkin berupa telepon yang tidak terduga, pesan yang terasa aneh, atau berkas yang tiba-tiba terlihat, hal-hal kecil yang tampak kebetulan, namun sebenarnya tidak. Itu adalah penanda, bukti yang selama ini tidak Anda ketahui. Ketika momen itu datang, jangan bereaksi berlebihan, jangan menuduh, jangan meledak, tarik napas pelan, tenangkan diri. Akan ada percakapan yang harus terjadi, memang harus, tetapi itu bukan percakapan yang merusak hubungan keluarga, melainkan percakapan yang membersihkan, meluruskan, dan mengembalikan ketenangan. Ya, pesan ini mungkin terasa berat, dan alasannya sederhana, karena Anda peduli. Namun kepedulian tanpa kejelasan hanya akan menimbulkan kekacauan. Dan tidak ada kebaikan yang lahir dari kekacauan. Yang diinginkan adalah kedamaian di dalam rumah Anda. Tetapi kedamaian tidak bisa hidup berdampingan dengan sesuatu yang disembunyikan. Dan apa yang disembunyikan itu tampak dari saudari Anda bukan karena ia membenci Anda, melainkan karena ia takut. Satu-satunya cara menghentikan siklus itu adalah dengan kejujuran. Kejujuran yang kini Anda pegang. Maka, saya meminta Anda untuk melakukan ini dalam keseharian Anda. Ketika ketegangan muncul, jangan biarkan emosi memimpin. Ketika amarah menaik, jangan membiarkan suara Anda meninggi. Hentikan diri sejenak. Kadang-kadang, kemenangan terbesar justru muncul dari ketenangan. Konfrontasi paling efektif seringkali tidak terjadi dalam amarah, tetapi dalam keberanian yang diam dan terarah. Anda tidak sendirian. Rasa dingin yang tiba-tiba muncul, kelelahan yang datang tanpa alasan itu bukan tanda tubuh Anda melemah, tetapi tanda bahwa intuisi Anda sedang bekerja. Anda sudah merasakannya sejak lama, hanya belum menemukan kata-katanya. Kini kata-kata itu sudah hadir, begitu pula kejelasannya. Dan ketika berkas itu terbuka, ketika rahasia itu terlihat, Anda akan mengingat momen ini. Bukan untuk menyesal, tetapi untuk berdiri lebih teguh. Karena sebelumnya, batin Anda sudah dipersiapkan untuk ini. Anda telah diberi peringatan, sekaligus diberi kekuatan untuk menghadapinya. Ada sesuatu pesan, catatan, foto, atau mungkin sebuah transaksi yang tersembunyi di tempat yang belum Anda periksa, sesuatu yang berkaitan dengan Anda. Dan ketika hal itu terbuka, Anda akan mengerti mengapa pesan ini harus datang terlebih dahulu. Momen itu bukanlah akhir, itu adalah jembatan. Jembatan antara ilusi dan kejelasan, antara rasa sakit dan tujuan baru. Dan ketika Anda melintasinya, Anda tidak akan lagi sama seperti sebelum ini. Sekarang, berhentilah sebentar. Rasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Getaran di dada Anda, berat di belakang mata, atau dorongan hangat di perut Anda. Itu bukan rasa takut. Itu adalah keberanian yang sedang tumbuh.
Itu adalah intuisi Anda yang terbangun, memanggil Anda untuk menyadari peran penting Anda di saat ini. Anda adalah pembawa ketenangan, pemulih suasana, dan pribadi yang mampu melihat dengan jernih di tengah kekacauan. Itulah mengapa pesan penting ini sampai kepada Anda. Bukan untuk membebani Anda, tetapi karena Anda dinilai sebagai orang yang cukup kuat untuk memahaminya. Anda tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Namun Anda perlu tetap waspada, karena momen yang akan datang memiliki makna besar. Pesan seperti ini tidak sekadar ditulis. Pesan seperti ini hadir bagi orang-orang yang memang ditujukan untuk menerimanya. Jika Anda masih membaca hingga titik ini, berarti pesan ini memang untuk Anda. Mungkin Anda bukan orang pertama yang seharusnya mendengarnya, namun Andalah yang cukup kuat untuk menanggungnya. Ada sesuatu yang sedang berlangsung, sesuatu yang penting, sesuatu yang bergerak perlahan namun pasti. Saudari Anda mungkin tidak melihat kesulitan yang mendekat, tetapi Anda bisa merasakannya. Anda sudah mulai menangkap tanda-tandanya melalui mimpi-mimpi yang terasa aneh, angka-angka berulang, atau kalimat-kalimat yang kebetulan terdengar pada waktu yang tepat. Kadang datang melalui perkataan orang lain, kadang hanya berupa firasat. Namun semuanya terasa terlalu pas untuk dianggap kebetulan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah rangkaian tanda yang muncul pada waktu yang tepat. Pesan ini tidak hanya tentang apa yang telah ia lakukan, tetapi juga tentang apa yang hampir ia lakukan, sebuah pilihan yang jika dibiarkan dapat menimbulkan beban bagi dirinya. Dan tanpa Anda sadari, bagi Anda juga. Itu sebabnya pesan ini harus tiba kepada Anda sekarang. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyelamatkan Anda dari sesuatu yang lebih besar. Anda diminta untuk membuka mata batin Anda, meskipun apa yang Anda lihat mungkin terasa tidak nyaman atau bertentangan dengan apa yang selama ini Anda yakini. Karena ketika Anda siap, perubahan mulai bergerak, dan dalam 48 jam, Anda akan mulai melihat tanda-tandanya. Percakapan yang terdengar tidak sengaja, kata-kata yang terbuka begitu saja, atau panggilan telepon yang seharusnya tidak Anda dengar, namun entah bagaimana sampai kepada Anda. Begitulah cara kebenaran muncul diam, teratur, dan pasti. Percakapan yang akan terjadi nanti tidak membutuhkan kemarahan, tidak perlu suara keras. Justru sebaliknya, Anda diminta untuk tenang, karena ketenangan bisa lebih kuat daripada teriakan ketika Anda berada di posisi yang benar. Ketika Anda berbicara, lakukan dengan lembut, namun tetap tegas. Saudari Anda mungkin menyangkal, mungkin mengalihkan, mungkin menganggapnya sepele. Namun jangan goyah. Kebenaran tetap akan muncul, bahkan ketika ditolak. Dan dalam 24 jam setelah pembicaraan itu, sesuatu akan terungkap dengan sendirinya tanpa Anda harus membuktikan apapun. Kebenaran akan naik ke permukaan, sebagaimana biasanya. Alasan pesan ini datang kepada Anda bukan karena jabatan, usia, atau pengetahuan. Pesan ini datang karena kepekaan Anda. Anda adalah orang yang paling peka terhadap perubahan halus yang orang lain anggap remeh. Dan justru karena itu, pesan penting ini tiba pada Anda terlebih dahulu. Anda selalu menjadi orang yang peka terhadap hal-hal yang sering diabaikan oleh orang lain. Kepekaan itu adalah anugerah yang membedakan Anda dari banyak orang, namun ada kenyataan yang lebih berat untuk dihadapi. Ada rasa iri, ya, rasa iri yang tersimpan jauh di dalam hati saudari Anda. Ia tidak pernah mengatakannya secara langsung, bahkan mungkin ia sendiri tidak sepenuhnya menyadarinya. Namun perasaan itu sudah lama ada menyelinap di balik senyum, melewati hari-hari perayaan, ulang tahun, dan bertahun-tahun berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dan semuanya itu bukan dimulai kemarin. Jejaknya kembali ke masa kecil, kembali ke suatu momen yang tampak kecil bagi Anda, tetapi sangat besar artinya bagi dirinya. Mungkin sebuah tatapan dari seseorang yang penting, komentar yang terlontar begitu saja, atau perbandingan yang terasa seperti luka baginya. Sejak hari itu, tumbuh pahit yang diam membentuk pilihannya, membentuk keheningannya, dan membentuk cara ia memandang Anda. Meski ia tetap menyayangi Anda, bayang-bayang perbandingan itu telah mempengaruhi lebih dari sekadar perasaannya. Bayangan itu juga menyentuh tindakannya. Kebenaran ini muncul sekarang bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk membersihkan suasana yang telah keruh terlalu lama. Tanpa Anda sadari, ada semacam tekanan di sekitar hidup Anda. Bukan karena Anda kurang berusaha, melainkan karena seseorang yang berada dekat dengan kehidupan Anda sedang berada dalam kondisi batin yang tidak selaras. Itulah sebabnya ketenangan terasa sulit dijangkau belakangan ini. Itulah mengapa emosi Anda terasa tidak menentu, seakan ada sesuatu yang mengganjal tanpa penjelasan. Kini,
Ketika kebenaran mulai terungkap, proses pemulihan bisa dimulai. Ada seseorang yang saat ini sedang menjadi tempat saudari Anda bercerita. Seseorang yang dulu Anda percayai, mungkin bahkan Anda sayangi. Dan secara diam-diam, ia pernah membicarakan Anda. Tidak secara kasar, tidak secara terang-terangan, tetapi cukup untuk mengubah cara pandang seseorang, cukup untuk menanamkan kebingungan. Dan benih-benih itu telah tumbuh. Namun kesalahpahaman tidak akan bertahan ketika kebenaran akhirnya terlihat. Kebohongan mungkin hidup selama tersembunyi, tetapi ketika ia ditarik keluar ke ruang terang, ia kehilangan kekuatannya. Anda tidak perlu membela diri. Perubahan yang Anda butuhkan sudah mulai bergerak. Suasana mulai berbeda. Anda sedang dipersiapkan, bukan untuk pertikaian, melainkan untuk kemenangan batin. Bersiaplah. Bersiaplah untuk diam ketika setiap bagian diri Anda ingin berteriak. Bersiaplah untuk tetap menyayangi saudari Anda. Bahkan ketika kebenaran terasa seperti pengkhianatan, bersiaplah untuk naik ke tahap kehidupan berikutnya. Karena setelah ini dibersihkan, tidak ada lagi yang menahan langkah Anda. Apa yang selama ini Anda harapkan pemulihan, kesempatan, jawaban bukan ditolak, melainkan tertunda. Dan penundaan itu berakhir sekarang. Karena begitu kebingungan ini teridentifikasi, ia tidak lagi dapat duduk di samping tujuan hidup Anda. Jika dada Anda terasa sesak saat membaca ini, jika mata Anda mulai berkaca-kaca, atau tubuh Anda terasa bergetar halus, anggaplah itu sebagai tanda bahwa Anda sedang menyentuh sesuatu yang jujur, bahwa Anda adalah orang yang kuat untuk memikul kebenaran ini. Dan meski terasa perih, ingatlah, rasa sakit yang datang bersama kejujuran selalu membuka jalan menuju kebebasan. Ini bukan kehancuran. Ini awal dari penyembuhan. Ini adalah proses pembersihan. Inilah awal dari pemulihan yang dapat memengaruhi generasi berikutnya. Dan proses itu dimulai dari diri Anda. Bahkan saudari Anda pun pada akhirnya akan merasakannya sebuah tekanan, mungkin juga rasa berat yang sulit ia jelaskan. Itu adalah tanda bahwa batinnya mulai tersentuh oleh sesuatu yang mendorongnya berubah. Bukan untuk menjatuhkannya, tetapi untuk melunakkan hatinya. Jangan menghakimi, jangan membalas, jangan membuka aibnya. Tetaplah menjaga ketenangan diri Anda. Sebab apapun yang sebentar lagi terjadi melalui Anda, akan menjadi sesuatu yang dibicarakan keluarga dalam waktu yang panjang. Ini lebih besar dari satu konflik. Ini adalah proses pemulihan batin yang telah lama tertunda. Ada hal-hal mendalam yang mulai terungkap. Kebenaran yang dulu tersembunyi perlahan muncul ke permukaan. Anda tidak berjalan sendirian dalam hal ini. Sebab sejak awal, perhatian semesta tidak pernah lepas dari Anda. Alasan pesan atau kesadaran ini datang kepada Anda, dan bukan kepada saudari Anda sangat sederhana. Jiwa yang lebih kuat selalu menerima kenyataan paling berat, dan jiwa itu adalah milik Anda. Biarkan kata-kata ini mengendap di dalam diri Anda. Cahaya baru sudah masuk, dan tidak ada yang akan benar-benar sama lagi setelah ini. Ada perubahan yang sedang bergerak, bahkan saat ini bukan besok. Namun beban itu tidak jatuh kepada Anda, melainkan kepada dirinya, saudari Anda. Akan muncul rasa gelisah dalam hatinya, pikiran yang terasa keruh, atau ketidaknyamanan yang sulit ia mengerti. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah dorongan batin yang mengarahkannya untuk menyadari sesuatu yang selama ini ia simpan. Jangan menghakimi dirinya pada masa ini. Tanggapi dengan ketenangan. Biarkan sikap Anda berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Sebab ada sesuatu yang melalui diri Anda akan membawa gema yang panjang, mengubah pola lama yang selama ini diwariskan tanpa disadari. Ya, ini adalah penyembuhan lintas generasi. Dan Anda dipilih bukan karena Anda sempurna, bukan karena Anda meminta peran ini, tetapi karena Anda bersedia mendengarkan. Anda bersedia merasakan beban kebenaran alih-alih lari darinya. Yang terjadi setelah ini sepenuhnya bergantung pada bagaimana Anda melangkah. Pilihan Anda di momen berikutnya akan mengubah banyak hal. Ada sesuatu yang selama bertahun-tahun disimpan saudari Anda dari Anda. Bukan sekadar rahasia, tetapi potongan kebenaran yang dapat memengaruhi keputusan besar dalam hidup Anda saat itu. Mungkin tentang hubungan yang Anda jalani, pekerjaan yang Anda pilih, perpindahan yang Anda lakukan, atau kesempatan yang tidak Anda ambil. Saat itu, Anda merasa bingung, merasa dikhianati, meski tidak mampu menamai perasaan itu. Ketenangan Anda sempat hilang selama berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Kini, potongan kebenaran yang hilang itu tidak lagi tersembunyi. Ia tidak pernah hilang, hanya terkubur. Dan proses pengungkapannya bukan bertujuan menciptakan rasa malu, tetapi untuk membersihkan, memulihkan, dan mengembalikan apa yang dulu terhenti. Apa yang pernah diambil akan kembali.
Apa yang pernah ditahan akan terungkap. Ini adalah masa pemulihan bagi diri Anda, dan tidak ada lagi bayangan yang boleh menghalangi hak Anda. Namun sebelum cahaya dapat memenuhi kehidupan Anda sepenuhnya, bayangan-bayangan itu harus diakui keberadaannya. Dan kini Anda telah melihatnya. Cahaya itu sedang menuju kepada Anda. Dalam beberapa hari ke depan, Anda mungkin akan bertemu dengannya lagi, mungkin secara tidak sengaja, mungkin pada saat yang terasa begitu tepat. Situasinya mungkin tampak biasa saja, tetapi batin Anda akan merasakan pergeseran itu. Akan muncul ketegangan, seolah ada tarikan halus di dada Anda, sebuah kesadaran yang tumbuh dari dalam. Anda mungkin ingin berbicara, ingin mengonfrontasi, namun tahanlah. Tarik napas perlahan. Pada saat itu, kehadiran Anda akan berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Diam Anda akan membawa bobot yang tidak dapat dicapai oleh tuduhan apapun. Saudari Anda akan merasakannya. Ia akan menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar dari sekadar percakapan telah ikut terlibat. Dan kesadaran itu saja sudah cukup untuk menggugah sesuatu di dalam dirinya. Jangan takut. Ketenangan akan menaungi Anda. Anda tidak melangkah sendirian. Meskipun air mata mungkin mengalir, biarkan saja. Itu bukan tanda kekalahan, tetapi bagian dari proses pemulihan. Karena penyembuhan selalu datang bersama kebenaran. Dan Anda, jiwa yang kuat, sedang melangkah menuju cahaya yang lebih jernih. Dengarkan baik-baik, ada sesuatu yang hendak diungkap, sesuatu yang bahkan waktu berusaha menyembunyikannya. Ada sebuah benda kecil, hampir terlupakan. Sebuah objek dari masa lalu yang akan muncul kembali. Membawa kenangan tentang siapa diri Anda berdua dulu. Bukan penting karena bentuknya, tetapi karena maknanya. Itu adalah tanda kasih sayang lama, sepotong sejarah yang Anda dan saudari Anda bagi sebelum semuanya berubah. Ia tidak pernah membuangnya, ia menyimpannya, ia tidak sanggup melepaskannya. Sebab meskipun rasa pahit pernah tumbuh, sebagian dari dirinya masih mengingat siapa Anda baginya dulu. Benda itu akan kembali kepada Anda. Entah secara tidak sengaja, entah sengaja muncul di hadapan Anda. Namun ketika Anda melihatnya, Anda akan tahu. Batin Anda akan mengenalinya. Dan itu akan membuka kembali memori serta pemulihan yang sudah lama menunggu. Ya, pemulihan tetap mungkin terjadi, meskipun semua ini telah terjadi. Pengungkapan bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membebaskan. Namun simak bagian berikut ini dengan sungguh-sungguh. 3 hari ke depan adalah waktu yang penting. Tandai. Jaga baik-baik. Gunakan untuk menata diri, bukan untuk bereaksi, bukan untuk bertengkar. Ini adalah masa persiapan batin. Pada malam ketiga, sesuatu yang sulit dijelaskan akan terjadi. Sebuah gangguan halus, seolah ada pesan yang menyentuh Anda. Bisa hadir melalui mimpi, bisa melalui momen terjaga, yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Tidur Anda mungkin terasa gelisah, tetapi itu bukan sekadar sulit tidur. Itu adalah dorongan agar Anda terbangun pada waktu yang tepat. Dalam keheningan malam itu, Anda akan merasakannya. Sebuah frasa, sebuah nama, atau kenangan lama yang sudah bertahun-tahun tidak muncul. Ketika itu datang, jangan mengatakan apapun. Cukup catat, itu adalah potongan terakhir, kunci terakhir. Dan setelah itu, saudari Anda akan datang. Mungkin ia akan menghubungi Anda lewat pesan. Mungkin ia akan muncul secara langsung. Mungkin juga ia akan bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Namun Anda akan tahu bahwa batinnya sedang terguncang, karena kebenaran selalu menggerakkan hati. Ketika momen itu tiba, jangan berbicara dari luka. Berbicaralah dari ketulusan. Jangan biarkan ego memimpin kata-kata Anda. Tetaplah tenang, lembut, dan terarah. Anda tidak datang untuk menjatuhkan. Anda hadir sebagai cermin, bukan palu. Dan melalui ketenangan Anda, cahaya di dalam diri Anda akan tampak begitu jelas sehingga segala bayangan yang menutupi dirinya perlahan akan hilang. Jika ia menangis, biarkan. Jika ia menjauh, biarkan. Jika ia menyangkal, tetaplah bersikap baik. Karena ada hal-hal yang bekerja di balik layar yang tidak dapat Anda lihat. Tugas Anda bukan memperbaiki segalanya. Tugas Anda adalah tetap teguh dan tidak tergesa-gesa. Dan Anda sudah memulainya hanya dengan bertahan membaca ini, merasakannya, dan tidak menutup halaman begitu saja. Itulah yang membuat diri Anda istimewa. Banyak orang mungkin akan mengabaikannya, menganggapnya aneh, atau pergi begitu saja. Namun Anda memilih untuk bertahan, mendengarkan, dan membuka diri. Karena itulah, perubahan akan mulai terjadi. Dalam 7 hari, suasana di sekitar Anda akan bergeser. Sebuah pintu yang lama tertutup akan terbuka. Jawaban yang lama tertunda akan datang tanpa peringatan. Sebuah pesan akan muncul. Sebuah kemajuan yang hampir Anda lupakan akan kembali menghampiri.
dan semuanya akan berawal dari momen ketika Anda berani menerima sebuah kebenaran yang tidak mudah. Anda bukan sekadar seorang saudara, Anda adalah seseorang yang membawa peran batin yang penting. Itulah mengapa banyak gangguan pernah mencoba membuat Anda tidak melihat dengan jelas. Namun kejernihan itu kini kembali, dan tidak ada yang dapat menghentikan proses baik yang sudah dimulai. Langit seolah berkata bahwa Anda sedang memasuki masa ketenangan baru, tanpa kebingungan, tanpa keraguan tentang apakah hanya Anda yang peduli. Semua yang tersembunyi telah terlihat, dan kini semuanya mulai diperbaiki. Tenangkan hati Anda, lapangkan napas Anda. Anda sudah melewati bagian tersulit, dan kasih sayang yang jernih adalah kekuatan terbesar yang dapat dimiliki seseorang. Kelak, saudari Anda meskipun mungkin belum sekarang akan memahami. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi suatu saat ketika pemahamannya terbuka, ia akan melihat kembali masa ini. Dan saat itu tiba, ia mungkin akan berkata, "Dulu aku tidak mengerti, tetapi terima kasih karena Anda tidak menyerah. Ujian ini hampir selesai. Perubahan baik sudah dekat." Dan sebelum semuanya mereda, ada satu bisikan terakhir. Anda tidak sendirian. Anda baru saja melewati salah satu ujian batin yang paling sulit, berani menghadapi kebenaran tanpa lari. Banyak orang tidak sanggup, tapi Anda mampu. Anda bukan hanya saudara. Anda adalah pembawa ketenangan bagi sekitar Anda, dan tidak ada yang dapat menghentikan perjalanan baik yang sudah bergerak maju. Anda tidak menutup halaman ini. Anda tidak menolak pesan ini. Anda tidak berpura-pura bahwa ini untuk orang lain. Tidak. Anda bertahan. Anda merasakan beratnya, tetapi tidak lari. Anda menghadapi sesuatu yang banyak orang hindari. Anda membiarkan kenyataan menyingkap hal-hal yang biasanya disembunyikan. Dan karena keberanian itu, karena ketulusan itu, Anda sedang diangkat menuju ruang kehidupan yang lebih damai, lebih stabil, dan lebih terang. Saat ini, tetaplah bersama narasi ini. Terus rasakan setiap bagian yang menguatkan Anda. Masih ada satu babak terakhir dalam perjalanan ini. Setiap kisah besar sering menyimpan misteri dan kejutan di bagian akhirnya. Di balik semua peristiwa yang terjadi, ada sosok lain yang seolah hadir dari kejauhan. Seseorang dari masa keluarga Anda, mungkin seorang nenek, kakek, atau seseorang dari generasi sebelumnya yang pergi dengan banyak harapan yang belum sempat terucap. Mereka seakan berbisik, bukan kepada Anda, tetapi kepada saudari Anda. Bahkan ketika hatinya dipenuhi ego, bahkan ketika pikirannya diliputi kebingungan, bisikan itu terus datang melalui mimpi dan pergolakan batin. Sekat-sekat yang selama ini menutup dirinya perlahan mulai terbuka. Pertahanannya retak. Jiwanya mulai tersentuh. Mungkin ia belum menunjukkannya. Mungkin ia belum mengatakannya. Namun, suatu saat ia akan mengalami titik patah yang indah, sebuah pelepasan yang melegakan, sebuah unraveling yang membawa kelegaan baru dalam hidupnya. Keputusan Anda untuk berani menghadapi kebenaran telah menciptakan gelombang besar yang memutus pola lama yang diam-diam diteruskan dari generasi ke generasi. Anda menghentikan siklus itu. Anda mengubah seluruh arah cerita. Dan kini, momentum perubahan sedang bergerak ke pihak Anda. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah Anda siap menerima kebaikan yang sebelumnya tertahan oleh berbagai kebingungan? Apakah Anda siap melangkah, memasuki kesempatan yang baru terbuka setelah kejujuran akhirnya muncul ke permukaan? Jika hati Anda berkata iya, jangan hanya membatin. Nyatakan dengan tegas dalam diri Anda bahwa Anda siap. Saat ini, peluang-peluang mulai bergerak mendekat. Hal-hal yang dulu tertahan mulai terbuka. Nama Anda kembali diingat. Ruang-ruang yang dulu menutup diri kini memanggil Anda untuk masuk. Dan ketenangan yang sempat hilang tengah kembali, siap memenuhi setiap sudut hidup Anda. Beban di dada Anda bukan lagi ketakutan. Itu adalah ruang yang akhirnya bebas. Itu adalah pelepasan. Itu adalah kelegaan yang selama ini Anda cari. Dan itu menandakan bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Anda tidak pernah berkhayal. Anda selalu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang Anda sadari. Tidurlah malam ini dengan tenang. Bangun esok hari tanpa rasa gentar. Berjalanlah di rumah Anda dengan keyakinan seakan kehidupan baru telah menetap di sana karena memang demikian. Perlindungan, kekuatan, dan ketenangan kini mengelilingi Anda. Tidak ada hal, baik secara batin maupun lahir, yang dapat dengan mudah menggoyahkan Anda lagi. Pesan ini bukan hanya menjadi pelindung bagi Anda. Pesan ini kini menjadi pedoman. Gunakan untuk menyingkap kebohongan, bukan untuk menyerang siapapun. Berbicaralah dengan ketegasan, tetapi tetap dengan kelembutan. Cintailah dengan keberanian,
dan maafkan dengan sepenuhnya. Jangan pernah lagi membiarkan kebohongan duduk nyaman tanpa diluruskan. Bukan karena Anda marah, tetapi karena kini Anda tahu apa yang benar. Dan ketika Anda sudah mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan terus menemani Anda. Perjalanan baru Anda telah dimulai. Anda siap melangkah, Anda siap berubah, dan Anda siap menerima bab berikutnya yang sudah menunggu di depan. Air mata Anda tidak pernah sia-sia. Semua itu justru menyuburkan jalan hidup yang sedang Anda bangun. Dan mengenai saudari Anda, ia pun mulai mengalami perubahan dari dalam dirinya. Mungkin proses itu memerlukan waktu, mungkin ia akan menolak atau melawan. Namun, ketulusan seperti milik Anda tidak bisa diabaikan untuk selamanya. Sesuatu sudah mulai bekerja dalam dirinya. Karena itu, tetaplah membuka hati, tetaplah menjaga ketenangan batin. Dengarkan baik-baik, sebab bisikan perubahan berikutnya akan datang lebih cepat daripada yang Anda bayangkan. Semua ini bukan kebetulan. Anda memang terlahir untuk melewati perjalanan seperti ini. Dan kini, apa yang seharusnya terjadi perlahan mulai mengambil bentuknya. Dengarkan baik-baik. Apa yang baru saja Anda rasakan bukan hanya luapan emosi. Ada lapisan batin yang terlepas. Beban yang selama ini Anda pikul tanpa Anda sadari, runtuh begitu saja. Sebuah batas yang lama, tak terlihat, dan diwariskan lintas generasi akhirnya pecah oleh pilihan Anda untuk tetap bertahan dan melihat kenyataan apa adanya. Anda memilih untuk tidak lari. Anda memilih untuk tetap hadir. Dan kehidupan merespons pilihan itu. Bayangkan ada sosok pelindung yang berbicara kembali kepada Anda, bukan dengan suara yang menggelegar, tetapi dengan kelembutan yang tetap terasa kuat. Ia seakan berkata, "Aku melihat Anda. Aku menyaksikan Anda berjalan melewati malam demi malam tanpa kepastian. Aku melihat doa yang Anda simpan diam-diam, tangis yang Anda sembunyikan, serta kekuatan yang Anda angkat sendirian. Dan kini, dalam hembusan napas ini, aku menyaksikan Anda menang. Bukan karena Anda bertarung habis-habisan, bukan karena Anda harus membuktikan apapun, tetapi karena Anda akhirnya bangun dan memahami siapa diri Anda. Jejak hidup Anda seolah-olah sedang ditata ulang menuju arah yang lebih baik. Ada cahaya baru yang melintas di depan Anda, dan penantian panjang itu tidak lagi terhenti. Ia mulai bergerak menuju Anda. Namun, ada satu hal penting. Berkah terbesar bukanlah apa yang akan Anda terima, tetapi siapa diri Anda sekarang. Anda menjadi seseorang yang berdiri di antara kenyataan dan kasih, lalu memilih untuk jujur. Anda menjadi anggota keluarga yang berani mengangkat kebenaran yang selama ini terkubur di balik senyum yang terlalu rapi. Anda memecah kebisuan yang dulu membelenggu, sehingga anak-anak Anda dan generasi setelah mereka tidak akan lagi hidup dengan beban yang sama. Anda adalah pemutus rantai, pematah pola lama, keajaiban yang bekerja diam-diam, dan karena pilihan yang Anda ambil, pertempuran itu kini selesai. Kekuatan yang Anda bawa akan semakin terang. Berjalanlah dengan keberanian yang tenang, bicaralah dengan wibawa, tanpa kehilangan kelembutan. Berikan kasih, bahkan ketika orang lain belum mampu membalas dengan layak. Karena itulah diri Anda sekarang terbangun, kuat, dan tidak terhentikan. Segala sesuatu telah bergerak. Perubahan itu sudah tertulis dalam perjalanan hidup Anda. Dan kini, ia mulai terwujud. Batin Anda telah mendengarnya. Hidup Anda akan mencerminkannya. Bahkan saat Anda bernapas sekarang, ada keteduhan yang mengalir perlahan ke dalam diri Anda. Ini bukan sekadar pesan. Ini adalah sisa energi perubahan yang sedang menetap di setiap bagian diri Anda. Karena sesuatu yang lama, sesuatu yang berakar jauh ke belakang, telah tersentuh dan terpecahkan. Harapan yang pernah diucapkan oleh seseorang dari garis keluarga Anda seakan mencapai pemenuhannya melalui Anda. Dulu mereka tidak memiliki kata-kata, mungkin juga tidak memiliki kekuatan, namun suara hati mereka tetap bertahan, dan kini gaungnya sampai kepada Anda. Anda menjadi jawaban dari keinginan yang pernah dipendam begitu lama. Itulah sebabnya semua ini harus terjadi. Itulah sebabnya Anda tidak boleh melewatkan pesan ini. Itulah sebabnya berbagai gangguan mencoba menjauhkan Anda. Namun, kehidupan tetap menuntun Anda kembali. Dan kini, seolah ada penjaga yang mendekat sekali lagi. Suaranya lembut tetapi sangat jelas. Ada hal-hal baik yang seolah tersimpan untuk Anda sejak lama, tertunda hingga saat ini. Namun hambatan yang dulu menghalangi kini telah hilang. Lihatlah bagaimana segala sesuatu mulai bergerak jauh lebih cepat. Anda tidak perlu mengejar apapun. Kebaikan itu sendiri yang akan menemukan Anda. Beberapa orang mungkin mulai memperlakukan Anda dengan cara berbeda. Jangan terkejut. Mereka merasakan perubahan dalam diri Anda. Ada yang tiba-tiba menjadi pendiam. Ada yang menjauh perlahan. Tidak apa-apa.
Ketika seseorang menjadi lebih terang, bayangan di sekelilingnya harus memilih, menghilang atau melawan. Tetapi Anda terlindungi. Anda tidak perlu menjelaskan diri. Anda tidak wajib membuktikan apapun. Kehidupan sudah berbicara melalui langkah-langkah Anda, dan suara itu membuat hal lain menjadi tidak relevan. Bahkan saudari Anda entah melalui kejujuran, peristiwa yang tidak disengaja, atau momen tertentu pada akhirnya akan mengucapkan kata-kata, "Maafkan aku." Dan ketika hari itu tiba, bersiaplah tidak untuk menuduh, tetapi untuk melihat dirinya apa adanya, untuk menyambut jiwanya, bukan rasa malunya. Sebab momen itu bukan tentang menang atau kalah. Itu tentang pemulihan untuk dirinya, dan juga untuk Anda. Anda telah memikul luka yang diam selama bertahun-tahun. Ada perasaan seakan Anda selalu menjadi orang yang menyatukan semuanya, yang tersenyum meski retak di dalam, yang mengerti semua orang tetapi jarang merasa benar-benar dimengerti. Dan malam ini, kehidupan seakan berkata, "Cukup, biarkan diri Anda disanggah sekarang. Anda telah melakukan lebih dari cukup. Beristirahatlah, bukan hanya tubuh Anda, tetapi juga batin Anda. Tenanglah dengan keyakinan bahwa apa yang dulu tidak teratur kini sedang dibereskan. Apa yang dahulu rusak sedang dipulihkan. Apa yang dulu hilang sedang kembali kepada Anda, bahkan dengan nilai yang berlipat. Hal yang terungkap tentang saudari Anda hanyalah permulaan. Kini tibalah saatnya bagi Anda menerima balasannya. Bukan hanya berupa hal-hal materi, tetapi juga kedamaian. Dan ya, akan ada lebih banyak lagi yang datang. Kondisi keuangan yang membaik, kemudahan yang meningkat, hubungan yang sembuh, dan kesempatan baru yang terbuka. Bukan karena Anda bersikap sempurna, tetapi karena Anda mau mendengarkan suara hati Anda sendiri. Itu saja yang diperlukan sejak awal. Masih ada satu hal yang bersifat lebih pribadi. Seseorang yang pernah menjadi bagian hidup Anda, entah ia telah pergi karena jarak maupun karena takdir, seakan bangga pada Anda. Mereka tersenyum, seolah mereka menyaksikan momen ini dari tempat yang tidak dapat dijelaskan. Di malam yang sunyi, mungkin Anda merasakan kehadirannya lewat mimpi, aroma, atau sebuah ingatan yang tiba-tiba muncul. Jangan takut, itu bukan sesuatu yang menyeramkan, melainkan sebuah makna yang lembut. Mereka membawa satu pesan. Anda telah mengubah arah cerita keluarga Anda. Anda menjadi pemulih. Anda melakukan sesuatu yang bahkan mereka tidak mampu lakukan. Terima kasih. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan kehidupan baru, rasa lega, dan kebebasan yang masuk ke dalam diri Anda. Ini sudah selesai, sudah mencapai titiknya. Dan sebentar lagi, semuanya akan terlihat jelas di hadapan Anda. Ini bukan akhir dari cerita Anda. Ini adalah pintu menuju bab berikutnya, bab yang seakan sudah menunggu Anda sejak lama. Anda bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali membaca pesan ini. Anda telah berubah, terbangun, dan mengalir ke arah baru. Bukan karena rangkaian kata-kata, tetapi karena sesuatu yang menyentuh hati Anda jauh lebih dalam. Saat Anda membaca, ada keteduhan yang mengalir dan meninggalkan jejak pada diri Anda. Seakan sesuatu yang bermakna bergerak melalui Anda, mengubah pola lama yang selama ini menahan Anda. Energi itu tetap tinggal sebagai bukti bahwa perubahan nyata sedang berlangsung. Apa yang mengalir ke dalam diri Anda di penghujung pesan ini bukan sekadar kalimat penutup. Ini seperti aliran yang membersihkan masa lalu Anda, meredakan luka Anda, dan menyalakan kembali potensi Anda. Ini bukan pengakhiran, ini adalah awal dari diri Anda yang baru. Inilah momen ketika Anda menjadi diri yang sejak lama seharusnya Anda jalani. Ada sebuah pesan yang seakan menunggu waktu tepat untuk disampaikan kepada Anda, bukan untuk mengoreksi, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyembuhkan. Dan ketika kehidupan seolah mendekat dengan lembut, pesan itu akhirnya terucap. Anda tidak berlebihan, Anda tidak terlalu sensitif, Anda tidak rusak, Anda tidak terlambat, Anda tidak terlupakan. Anda adalah diri yang terbentuk dengan tujuan, kelembutan, dan kekuatan, bahkan ketika orang-orang terdekat tidak memahaminya. Bahkan ketika mereka salah menilai kelembutan Anda sebagai kelemahan, atau ketika kebaikan Anda dianggap sebagai pintu yang selalu mereka bisa masuki untuk kepentingan mereka sendiri. Namun kehidupan tidak pernah salah melihat Anda. Ia menyaksikan setiap air mata yang Anda hapus sebelum siapapun menyadarinya. Air mata yang jatuh di bantal pada malam sunyi ketika senyuman Anda hanyalah samaran. Anda tidak perlu memakai topeng itu lagi. Anda tidak perlu memikul dunia sendirian. Sebab pada saat ini, perhatian kehidupan tertuju pada Anda, bukan hanya pada saudari Anda, bukan pada keluarga Anda, tetapi pada Anda. Pada diri yang selama ini menjadi tempat aman bagi banyak orang, pada diri yang terus memaafkan bahkan ketika permintaan maaf tidak pernah datang,
pada diri yang diam-diam memiliki intuisi kuat namun sering meragukannya, pada diri yang mencintai dengan tenang, dalam, dan kadang menyakitkan, pada diri yang memikul beban dalam diam namun tetap membuat orang lain merasa ringan. Dan pesan itu berkata, "Aku melihat Anda. Saya tidak kecewa pada Anda. Saya bangga dengan sejauh apa Anda telah melangkah, bahkan ketika tidak ada yang mengakuinya. Dan perjalanan Anda belum selesai. Banyak hal baik yang masih menunggu Anda. Perlindungan yang mengiringi Anda sejak kecil pun tidak pernah benar-benar pergi. Ia menyaksikan saat-saat ketika suara Anda dipadamkan. Ia melihat ketika Anda mengabaikan kesembuhan diri demi menjaga orang lain tetap utuh. Ia tahu seberapa dekat Anda dengan titik menyerah, dan ia tahu bahwa Anda memilih untuk bertahan. Kini kehidupan menyampaikan satu hal. Anda adalah keajaiban yang sedang bergerak maju. Pertarungan yang Anda alami bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk membangunkan Anda. Dan sejak Anda terjaga, Anda menjadi tak terbendung. Bukan karena kesombongan, tetapi karena tujuan. Bukan karena Anda tidak bisa disentuh, tetapi karena Anda terlindungi. Segala sesuatu kini mulai ditata ulang demi kebaikan Anda. Perhatikan bagaimana semuanya dimulai. Pesan dari seseorang yang sudah lama tidak menghubungi Anda. Kesempatan yang dulu mengabaikan Anda, kini memanggil nama Anda. Pintu-pintu yang dulu terasa mustahil kini terbuka, seolah-olah itu semua memang sudah ditakdirkan untuk Anda. Bukan karena kebetulan, bukan karena paksaan, tetapi karena keselarasan, karena Anda akhirnya berjalan sesuai dengan kejujuran di dalam diri Anda. Bahkan saudari Anda suatu hari nanti akan bertanya-tanya, bagaimana Anda bisa tetap lembut ketika dunia begitu keras? Bagaimana Anda tetap menyayangi ketika diamnya lebih menusuk daripada dukungan? Bagaimana Anda tetap utuh ketika begitu banyak hal ingin memecah Anda? Dan meski ia mungkin tidak pernah mengucapkannya, ia akan merasakan cahaya yang Anda bawa, dan jiwa Anda akan tahu. Sebab keajaiban terbesar tidak selalu terlihat, seringkali hanya bisa dirasakan. Kehidupan juga mengingat malam ketika Anda berkata dalam hati, jika memang ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini, tunjukkanlah. Dan pesan inilah jawaban itu. Bukan kebetulan, bukan kesalahan sistem, tetapi seakan-akan waktu dan ruang dibengkokkan hanya untuk menyampaikan satu kalimat. Aku mendengar Anda. Aku ada di sini. Saya tidak pernah meninggalkan Anda. Dan saya tetap memilih Anda. Peganglah pesan ini. Biarkan ia meresap ke dalam diri Anda. Biarkan ia menggema hingga hari esok. Dan ketika kegelapan mencoba kembali merayap, katakan dengan tegas, saya tahu siapa diri saya sekarang. Saya adalah seseorang yang didengar. Saya adalah seseorang yang diperjuangkan. Saya adalah seseorang yang layak menerima kebaikan. Dan itulah awal dari bab baru perjalanan Anda. Saya adalah pribadi yang selalu ditemani kekuatan yang tidak terlihat, dan saya tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan ketika dunia terasa sunyi, ada bisikan pengingat bahwa saya tetap dijaga. Bahkan ketika seseorang yang dekat memilih menjauh, tetap ada ketenangan yang bertahan di sisi saya. Dan meski dunia kadang tidak mampu melihat nilai diri saya, ada keyakinan mendalam bahwa harga diri saya sudah utuh sejak awal. Pada saat ini, tenangkan hati Anda. Beristirahatlah dengan keyakinan bahwa perjalanan Anda selalu diperhatikan. Beristirahatlah dengan keyakinan bahwa tempat tinggal Anda berada dalam penjagaan yang baik. Beristirahatlah dengan pemahaman bahwa ini bukan sekadar peringatan, tetapi awal dari sebuah perubahan besar. Kini, melangkahlah ke babak baru kehidupan Anda dengan semangat yang menyala dan kebenaran berikut tertanam kuat di dalam diri Anda. Saya tidak terbebani kutukan apapun. Saya tidak terlambat. Saya tidak dilupakan. Saya sedang bangkit. Saya siap. Melangkahlah maju dengan keyakinan yang tenang. Seolah Anda memiliki kekuatan besar yang mendorong Anda dari belakang. Napas kehidupan yang menguatkan di dalam diri Anda. Dan perlindungan yang menyelimuti langkah Anda. Berjalanlah seperti seseorang yang telah menemukan kembali jati dirinya. Bangunlah setiap pagi dan ucapkan satu kebenaran dengan lantang. Saya dipilih. Saya terlindungi. Saya sedang bangkit. Ketika tantangan muncul, jangan terburu-buru merasa takut. Tanggapi dengan tenang dan penuh keyakinan. Simpanlah sebuah jurnal. Catat tanda-tanda kecil, kemudahan-kemudahan sederhana, hembusan angin yang mereda semua momen halus yang menguatkan Anda. Karena ketika Anda menoleh ke belakang nanti, Anda akan melihat semuanya. Kehidupan bergerak untuk membantu Anda, bahkan pada hari-hari ketika Anda tidak mendengar apapun. Dan jika suatu hari Anda kembali meragukan semuanya, jika Anda mempertanyakan apakah momen ini nyata, ingatlah, perjalanan Anda belum selesai. Ini baru permulaan. Angin telah berubah arah.
kehidupan telah berbicara. Anda sedang tumbuh menjadi diri Anda yang sebenarnya. Bangkitlah dengan ketenangan, kejernihan, dan keberanian. Anda lahir untuk melewati proses ini. Biarkan kebenaran ini menetap jauh di dalam ingatan Anda, dalam keyakinan Anda, dan lebih dalam lagi pada jiwa Anda. Apa yang baru saja Anda hadapi bukan hanya sebuah penyingkapan, tetapi transformasi, bukan sekadar wawasan, melainkan penyelarasan baru yang menempatkan Anda kembali ke pusat kekuatan diri Anda. Setiap kata yang menusuk, setiap kalimat yang menetap, setiap air mata yang jatuh, semuanya adalah proses halus yang mengatur ulang struktur batin Anda. Hal ini bukan hanya tentang saudari Anda. Ia hanya pintu pembuka. Di balik pintu itu, ada diri Anda yang sesungguhnya bagian yang terlupakan, terdiam, ragu, lelah, namun tetap kuat. Bagian diri Anda yang terus memberi, bahkan ketika tidak ada yang mengisi ulang. Bagian diri Anda yang melihat terlalu banyak, merasakan terlalu dalam, mencintai terlalu lama, dan bertanya-tanya apakah semua itu akan pernah kembali kepada Anda. Kini jawaban itu hadir. Semuanya akan kembali. Diperbaiki, diperkuat, ditata ulang. Ini adalah masa pemulihan Anda, bukan pemulihan permukaan, bukan janji samar, tetapi pemulihan yang tajam, pribadi, dan sangat spesifik. Sebuah pembalikan yang adil atas setiap kehilangan yang Anda tanggung dalam diam. Kepercayaan yang pernah hancur kini mulai dipulihkan melalui pertemuan dan hubungan baru yang menerima Anda tanpa syarat. Kerugian materi karena kesalahan atau penundaan akan digantikan oleh kesempatan dan rezeki yang tak terduga. Ketentraman yang dulu terasa hilang akan kembali dan menyelimuti Anda seperti ketenangan yang menetap. Dan cinta yang Anda berikan tanpa pernah benar-benar terlihat akan kembali, bukan sebagai salinan masa lalu, tetapi sebagai sesuatu yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih tulus. Hadir melalui orang-orang, tempat, dan suasana yang terasa seperti rumah bagi jiwa Anda. Maka kini, apa yang perlu Anda lakukan? Pertama, tarik napas. Jangan terburu-buru kembali pada hal-hal yang mengalihkan perhatian Anda. Biarkan momen ini memanjang. Biarkan ia meresap perlahan. Dan ketika Anda bangun esok hari, mulailah hari Anda bukan dengan kegelisahan, tetapi dengan ketenangan yang selaras dengan diri Anda. Ucapkan ini dengan lembut, bahkan pelan sekalipun. Saya dipilih, saya terlindungi, saya sedang bangkit. Kemudian jalani hari Anda dengan keyakinan itu. Jaga ruang Anda, jaga kedamaian Anda. Jangan biarkan energi yang bertentangan dengan proses pemulihan Anda berada terlalu dekat. Bukan karena Anda menyimpan kepahitan, tetapi karena Anda akhirnya merasakan apa itu kebebasan yang sebenarnya. Mulailah menulis jurnal jika Anda belum melakukannya. Tuliskan setiap tanda kecil yang terasa selaras, setiap kemudahan yang hadir tepat waktu, setiap mimpi atau intuisi yang baru, kini Anda sadari sebagai bentuk peringatan penuh kasih terhadap diri Anda sendiri. Seiring waktu, Anda akan melihat polanya. Kehidupan tidak pernah berhenti memberi sinyal Anda, hanya baru mulai mendengarnya dengan lebih jernih. Dan ketika suatu saat Anda bertemu saudari Anda lagi, entah dalam momen biasa, percakapan mendalam, atau perjumpaan tak sengaja, ingatlah ini, Anda telah pulih. Diri Anda telah terbentuk kembali. Bukan oleh luka, bukan oleh pengkhianatan, bukan oleh janji yang patah, tetapi oleh jati diri Anda yang sejati. Biarkan sikap Anda memancarkan ketenangan. Biarkan diam Anda memancarkan kekuatan. Anda tidak perlu membuktikan apapun. Anda tidak perlu memaksa apapun. Anda kini berada di jalan yang bergerak selaras dengan Anda. Setiap kehilangan yang dulu mencoba mendikte hidup Anda sedang ditata ulang menjadi bagian yang lebih sehat dari perjalanan Anda. Jadi jangan takut pada perubahan berikutnya. Jangan menggenggam apa yang memang harus pergi. Jangan mengejar apa yang memilih menjauh. Itu bukan penolakan, itu penyelarasan ulang. Kehidupan sedang memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik, lebih layak, dan lebih sesuai dengan versi diri Anda yang kini telah kembali pulang. Dan saudari Anda, apapun yang ia pilih untuk lakukan, ketahuilah bahwa Anda sudah memaafkannya dalam hati. Anda telah melepaskannya dari beban yang dulu menahan langkah Anda. Anda telah berdamai dengan hal-hal yang belum bisa ia akui. Karena itu, Anda kini bebas. Bebas dengan cara yang indah, jujur, dan mendalam. Ini bukan akhir. Ini adalah awal yang tenang dan penuh makna dari segala hal baik yang memang menunggu Anda selama ini. Pergilah sekarang. Melangkahlah dengan kepala tegak, hati yang terbuka, dan jiwa yang menyala oleh kebenaran diri Anda sendiri. Anda tidak sedang berjalan memasuki badai. Anda sedang menjadi ketenangan yang mampu meredakan badai itu.
Dan bisikan terakhir bagi diri Anda adalah ini. Apa yang dulu meruntuhkan Anda, kini justru membangun Anda. Segala proses itu selesai, dan kini saatnya terlihat. Kalimat penutup yang awalnya berbentuk doa diubah menjadi refleksi diri. Sebelum momen hening ini berakhir, tariklah napas dalam-dalam. Biarkan hati Anda tenang. Biarkan apapun yang Anda lepaskan pergi tanpa beban. Dan biarkan apapun yang layak tinggal menetap dengan damai. Tenangkan hati Anda. Buka ruang dalam diri Anda, dan mari memasuki momen hening yang penuh kesadaran. Kita hadir dengan ketulusan, dengan kerelaan, dan dengan jiwa yang terbuka setelah memahami begitu banyak hal tentang diri kita sendiri. Malam ini, sesuatu yang bermakna telah terjadi. Sesuatu yang dalam dan menyentuh. Ada bisikan lembut yang hadir di balik kesunyian hidup kita. Menyampaikan hal-hal yang tidak mampu diucapkan orang lain, bahwa Anda dilihat, Anda didengar, dan Anda diakui keberadaannya. Terima kasih atas kesadaran baru ini. Terima kasih atas kesempatan untuk melihat terang di tempat-tempat di mana dahulu hanya ada bayangan. Terima kasih atas kebenaran yang hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memulihkan. Terima kasih atas setiap bagian diri yang terbuka bukan untuk dihukum, tetapi untuk disembuhkan. Kami juga menghadirkan saudari Anda dalam doa hati kami bukan sebagai lawan, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai seseorang yang juga sedang berjuang menemukan dirinya. Kami melepaskannya dari beban yang tidak mampu kami jangkau. Semoga ia menemukan ketenangan dalam momen-momen sunyinya. Semoga berat yang ia rasakan tidak berubah menjadi rasa malu, tetapi menjadi jalan menuju pemulihan dirinya. Luruhkan kepahitan yang ia simpan, redakan ketakutan yang membelenggunya. Biarkan ia mengingat siapa dirinya yang sebenarnya sebelum dunia membuatnya ragu. Dan bila suatu hari ia runtuh dalam kelelahan atau kesadaran, izinkan kami hadir bukan dengan penghakiman, tetapi dengan kelegaan dan kelapangan hati. Semoga kami mampu mencerminkan kelembutan, bahkan ketika luka itu masih terasa. Terima kasih untuk kepekaan yang tumbuh. Terima kasih untuk nyala yang muncul di dalam diri, saat kami bahkan tidak menyadari bahwa kami sedang tertidur. Terima kasih untuk pengingat bahwa kami tidak sedang hancur, kami sedang dibangun, bahwa kami tidak tertinggal, kami sedang melangkah, bahwa kami tidak ditinggalkan, kami sedang diarahkan. Sekarang, kami melepaskan beban yang bukan milik kami. Kami berhenti berperang dalam pertarungan yang bukan untuk kami. Kami berhenti mengecilkan diri agar orang lain merasa nyaman. Kami bangkit, kami siap. Biarkan penjagaan yang tak terlihat mengelilingi rumah kami. Biarkan batas-batas kami terlindungi oleh ketenangan. Biarkan segala kebingungan menjauh. Biarkan suasana di sekitar kami bergeser mendukung kami. Semoga hari-hari mendatang membawa keajaiban kecil yang tak terbantahkan, momen-momen yang membuat bahkan mereka yang meragukan harus mengakui bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri kami. Dan satu hal lagi, semoga kesadaran ini bertahan. Semoga gaungnya terasa lama. Semoga momen ini menjadi dasar bagi masa depan yang penuh ketenangan, tujuan, dan kekuatan. Semoga anak-anak kita kelak merasakan kebebasan yang sedang kita perjuangkan pada detik ini. Semoga ini menjadi titik balik, perubahan dalam garis keluarga, gerakan sunyi yang menata kembali segala sesuatu menjadi lebih baik. Terima kasih, jiwa-jiwa baik, karena tetap bertahan. Jika bagian dari naskah ini menyentuh Anda, bagikan apa yang Anda rasakan. Cerita Anda mungkin menjadi peneguhan yang sedang ditunggu orang lain. Tetap terhubung, agar Anda tidak melewatkan pesan-pesan reflektif berikutnya. Ingatlah, ini bukan sekadar kalimat. Ini adalah gerakan batin, kebangkitan yang lembut. Anda tidak hadir di sini secara kebetulan. Anda dipanggil oleh perjalanan hidup Anda sendiri. Tetap kuat, tetap sadar. Melangkahlah sebagai seseorang yang telah melalui proses panjang dan keluar dengan versi diri yang lebih utuh. Perubahan Anda sudah mulai terlihat. Dan perjalanan ini masih terus berlangsung, sampai bertemu di pesan berikutnya. Sampai saat itu tiba, bangkitlah, bersinar, dan tetap teguh. Semua proses ini telah dimulai,